Artem Dovbyk siap bergabung dengan AC Milan dan menunggu keputusan Gimenez. AC Milan dikabarkan tengah melakukan penyelidikan langsung untuk menilai kemungkinan merekrut striker asal Ukraina Artem Dovbyk menjelang penutupan jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto, Milan ingin memahami apakah ada kondisi yang memungkinkan untuk memanfaatkan kesempatan mendatangkan sang pemain. Situasi ini semakin menarik dengan adanya kabar bahwa Milan dan AS Roma telah mencapai kesepakatan untuk melakukan pertukaran pemain antara Dovbyk dan Santiago Gimenez. Informasi yang disampaikan oleh jurnalis Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Dovbyk dikabarkan sudah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Milan dan kini proses transfer tinggal menunggu keputusan akhir dari pihak Gimenez. Laporan lain dari jurnalis Luke Cohen menambahkan bahwa apabila Milan benar-benar memutuskan untuk mendorong proses transfer Dovbyk, sang pemain siap untuk bergabung dengan skuad rossoneri. Mitrovic siap tinggalkan Al Hilal, ditawarkan ke Milan dan Roma. Striker asal Serbia Aleksandar Mitrovic dikabarkan siap untuk meninggalkan klub Arab Saudi Al Hilal dalam beberapa jam terakhir. Nama Mitrovic mulai mencuat di bursa transfer Eropa setelah dirinya ditawarkan ke dua klub Serie A yakni AC Milan dan AS Roma. Menurut laporan jurnalis sepak bola Nicolo Sira, tawaran tersebut telah disodorkan kepada kedua klub. Namun hingga saat ini Mitrovic belum menjadi target prioritas bagi Milan maupun bagi Roma. Mitrovic yang dikenal dengan gaya bermain fisik dan kemampuannya dalam duel udara bisa menjadi opsi menarik bagi klub yang membutuhkan penyerang berpengalaman dan tajam di kotak penalti. Namun baik Milan maupun Roma tampaknya masih menimbang opsi lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan taktis mereka saat ini. Kondisi ini bisa saja berubah di hari-hari terakhir jendela transfer, tergantung pada pergerakan pemain lain atau kegagalan transfer target utama. Namun, Mitrovic tetap menjadi nama yang patut dipantau jika salah satu klub memutuskan untuk mencari solusi instan di lini depan. Atalanta masih berusaha untuk dapatkan Yunus Musah dari AC Milan. Atalanta terus melakukan pendekatan serius untuk mendatangkan gelandang AC Milan Yunus Musah di jendela transfer kali ini. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto, Atalanta masih berusaha mendapatkan Musah dan negosiasi antara kedua klub masih berlangsung dengan fokus pada skema transfer berupa pinjaman berbayar yang disertai opsi pembelian yang dapat berubah menjadi kewajiban permanen senilai 25 juta euro. Salah satu skenario yang sedang dipertimbangkan adalah Musah memperpanjang kontraknya terlebih dahulu dengan AC Milan sebelum akhirnya bergabung ke Atalanta melalui skema pinjaman. Dalam kesepakatan itu akan terdapat klausul opsi beli yang bisa berubah menjadi kewajiban pembelian jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti jumlah penampilan atau prestasi tim. Namun jika klausul pembelian tersebut dianggap terlalu mudah untuk berubah menjadi kewajiban permanen, Milan kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak Musah sebelum peminjamannya. Artinya, klub akan langsung menyusun kesepakatan peminjaman dengan klausul yang secara otomatis mengikat Atalanta untuk membeli sang pemain di akhir masa pinjam tanpa adanya perpanjangan kontrak dari pihak Milan. Gaji tinggi jadi penghalang Milan datangkan Manuel Akanji. AC Milan masih berupaya merekrut bek tengah Manchester City Manuel Akanji di penghujung bursa transfer musim panas ini. Negosiasi terus berjalan antara Milan dan agen sang pemain. Namun belum ada kesepakatan yang tercapai sejauh ini. Faktor utama yang menjadi kendala adalah permintaan gaji tinggi dari bek asal Swiss tersebut. Menurut laporan dari jurnalis Antonio Vitiello, AC Milan telah mengajukan tawaran lisan kepada Manchester City senilai 15 juta euro ditambah bonus kecil. City tidak mempermasalahkan nilai tawaran tersebut dan saat ini fokus utama Milan adalah menyelaraskan kesepakatan personal dengan Akanji. Sementara itu, persaingan dari Tottenham Hotspur juga memperumit situasi. Spurs tertarik pada Akanji karena kebutuhan mereka di lini belakang dan tawaran bermain di Liga Champions menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pemain.
Sementara itu, AC Milan diyakini mampu menawarkan peran kunci bagi Akanji di lini pertahanan. Meskipun tidak tampil di Liga Champions musim ini menjadi dilema tersendiri bagi bek 29 tahun tersebut. Memilih peran utama di Milan atau berkompetisi di Liga Champions bersama Tottenham Hotspur dengan risiko rotasi. Jurnalis Fabrizio Romano juga menambahkan bahwa komunikasi antara Milan dan agen Akanji telah dilakukan sejak kemarin dan akan terus melanjutkan hari ini. Klub asal Turki Fenerbahce yang sebelumnya juga berminat kini telah mundur dari perburuan, membuat persaingan kini mengerucut pada dua klub, yakni AC Milan dan Tottenham Hotspur. AC Milan terus berusaha rekrut Adrien Rabiot hingga akhir bursa transfer. AC Milan dilaporkan mulai bergerak serius dalam usaha merekrut gelandang timnas Prancis Adrien Rabiot. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kontak telah dilakukan antara pihak Milan dan Veronica Rabiot yang merupakan ibu sekaligus agen dari sang pemain. Awalnya Rabiot dan agennya memiliki niat untuk tetap bertahan di Olympique Marseille. Namun situasi berubah setelah adanya pernyataan dari presiden klub Marseille yang membuka kemungkinan hengkangnya sang gelandang. Hal ini membuat Rabiot dan timnya kini lebih terbuka untuk mempertimbangkan opsi pindah ke klub lain, dan itu termasuk AC Milan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano juga mengonfirmasi bahwa Milan akan terus mencoba mendatangkan Rabiot hingga hari terakhir jendela transfer musim panas ini. Gelandang berusia 30 tahun itu dianggap sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini tengah Milan yang tengah melakukan pembenahan besar musim ini. Rabiot sendiri merupakan pemain berpengalaman dengan catatan bermain di klub-klub besar seperti Paris Saint-Germain dan Juventus. Karakternya yang kuat di lapangan dan kemampuan bermain box to box menjadikannya profil yang sangat dibutuhkan Milan di tengah ketatnya persaingan Serie A. Alexis Saelemaekers, simbol perjuangan Milan yang tak tergantikan. Di tengah transformasi AC Milan dalam beberapa musim terakhir, satu nama yang terus menunjukkan loyalitas dan kerja keras tanpa banyak sorotan adalah Alexis Saelemaekers. Pemain asal Belgia ini layak disebut sebagai simbol perjuangan Milan saat ini. Seorang pemain yang tak pernah setengah hati membela lambang di dadanya. Alexis Saelemaekers bukan tipe pemain yang mencetak banyak gol atau tampil penuh gaya. Namun kontribusinya terlihat dari hal-hal yang tak selalu masuk statistik utama, yakni berani berkorban demi pertahanan, maju mundur tanpa lelah, membantu serangan dan bertahan, melakukan tackle bersih, intercept penting hingga duel fisik yang dijalani dengan penuh determinasi. Yang membuatnya semakin istimewa adalah fleksibilitasnya. Alexis Saelemaekers bisa dimainkan di berbagai posisi, entah itu sebagai winger, fullback, atau bahkan gelandang. Dan dalam setiap peran ia tidak pernah mengecewakan. Keandalan dan mentalitas kerjanya membuatnya menjadi pemain yang selalu bisa diandalkan oleh pelatih dalam situasi apapun. Dalam era sepak bola modern yang penuh dengan bintang mahal dan ego besar, sosok seperti Alexis Saelemaekers adalah pengingat bahwa tim besar juga membutuhkan pemain dengan jiwa pekerja keras. Ia mungkin tidak selalu menjadi headline, tetapi di mata banyak tifosi, Saelemaekers adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi fondasi semangat Rossoneri. Yacine Adli diminati FC Nantes dan Auxerre. Masa depan gelandang AC Milan Yacine Adli tengah menjadi sorotan di bursa transfer musim panas kali ini. Menurut laporan dari Foot Mercato, dua klub Prancis FC Nantes dan AZ Auxerre menunjukkan minat serius untuk memboyong pemain berusia 24 tahun tersebut kembali ke Ligue 1. Adli yang bergabung dengan Milan dari Bordeaux pada 2021 masih kesulitan mendapatkan kepercayaan di bawah arahan Massimiliano Allegri. Meskipun sempat menunjukkan potensi besar sebagai playmaker, persaingan ketat di lini tengah Rossoneri membuat kontribusinya terbatas. Kini peluang untuk kembali ke tanah kelahirannya bisa menjadi jalan bagi Adli untuk menghidupkan kembali karirnya. FC Nantes dan Auxerre sama-sama mencari sosok kreatif di lini tengah, dan Adli dinilai cocok dengan gaya bermain kedua tim tersebut. Belum ada laporan mengenai apakah Milan bersedia melepas Adli secara permanen atau melalui skema peminjaman. Namun dengan bursa transfer yang masih berlangsung, segala kemungkinan masih terbuka.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.